Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi perwakilan saya mewakili dari ini dengan NIDN 0103109002. Saya merupakan peserta Fakultas Prodi Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Al-Wasliyah Medan. Video ini dibuat untuk memperkenalkan mata kuliah yang saya ambil, yang merupakan bagian daripada persyaratan untuk sertifikasi dosen tahun 2020. Mata kuliah yang saya ambil kali ini itu adalah ilmu pendidikan Islam. Mata kuliah ilmu pendidikan Islam ini merupakan kuliah wajib bagi setiap mahasiswa manajemen pendidikan Islam pada semester 2 dengan kedua SKS. Jadi dari mata kuliah ini terciptalah capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajarannya itu adalah mahasiswa mampu memahami, menguasai dan juga mengimplementasi kategori, konsep, prinsip dari ilmu pendidikan Islam, di mana di antaranya itu juga masuk pada pendidikan Islam sebagai suatu sistem. Selain itu juga diharapkan mahasiswa nantinya memiliki daya kritis, kreatif, apresiasi, dan kepekaan dalam merasakan problematika pendidikan Islam yang akan dirasakan. Jadi dari capaian pembelajaran muncullah capaian lulusan kategori yang mencakup aspek pengetahuan, aspek sikap, juga ada keterampilan umum dan juga keterampilan khusus, ya. Dan dari itu pula yang muncullah capaian kuliah, di mana dirumuskan capaian kuliah untuk pendidikan Islam ini. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami, menguasai keterampilan menguraikan konsep dasar pendidikan Islam, sistem pendidikan Islam, para pelaku dari pendidikan Islam. Kemudian mahasiswa juga mampu memahami pendidikan Islam sebagai suatu sistem, kemudian aspek-aspek dari pendidikan Islam. Dan yang terakhir, yaitu adalah mahasiswa memiliki keterampilan menguraikan komponen dasar-dasar dari pendidikan Islam, ya, tujuan, fungsi, evaluasi, untuk lembaga pendidikan Islam dan juga realisasi pendidikan Islam. Jadi untuk mata kuliah pendidikan Islam ini, ya, materi-materinya dalam satu semester yang mencakup konsep ilmu pendidikan Islam, ruang lingkup, kemudian jelas tujuan dan fungsi dari pendidikan Islam, baru masuk kurikulum pendidikan Islam, aspek-aspek yang ada pada pendidikan Islam, kemudian masuk pada pelaku pendidikan Islamnya, yaitu mendidik dalam pendidikan Islam, kemudian sekali di dalam pendidikan Islam, masuk kepada strategi dan juga metode dalam pendidikan Islam, kemudian masuk ke pendidikan Islam, evaluasi pendidikan Islam, berbagai metode pendidikan Islam, kemudian ada namanya konsep pendidikan sepanjang raya, kemudian pendidikan Islam sebagai suatu sistem. Itu adalah rangkaian dari materi-materi yang akan dibahas dalam satu semester untuk mata kuliah ilmu pendidikan. Kemudian untuk model pembelajaran dalam perkuliahan yang saya gunakan, ya, dalam pendidikan Islam, yang pertama itu adalah ya, yaitu diskusi di mana mahasiswa diberikan suatu masalah, kemudian itu materi dan mereka akan diskusinya. Kemudian selanjutnya itu akan menyiapkan sebuah materi juga dapat dari berkaitan dengan pendidikan Islam. Kemudian untuk penilaiannya itu ada 5. Yang pertama itu adalah keterampilan, partisipasi pembelajaran, ada di positif, ITS dan juga UAS. Jadi untuk keterampilan itu ada 10%, kemudian partisipasi pembelajaran itu ada 20%, tugas rutin itu ada 20%, UTS 20%, dan positif ada 20% yang diakumulasi menjadi 100%. Demikian deskripsi mata kuliah dari pendidikan Islam yang saya mampu. Ya, untuk selanjutnya
Mari kita saksikan video pembelajaran ilmu Islam. Terima kasih. Silakan menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuranillah, sholatan wassalaman ala rasulillah wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan kita pada hari ini. Selawat berikan salam, tawasan-tawasannya kita hadiahkan hari baik kita, panutan kita sepanjang masa, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaatnya kita nantikan di yaumil mahsyar kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita awali perkuliahan kita hari ini dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik, kawan-kawan sekalian, ya hari ini kita kembali kepada mata kuliah ilmu pendidikan Islam, ya pasca UTS. Ya hari ini itu adalah pertemuan ke-8. Ya hari ini kita akan membahas tentang konsep pendidik dalam pendidikan Islam. Nah, ya konsep pendidik dalam pendidikan Islam. Ya. Tapi sebelumnya, ya sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sebenarnya apa sih itu pendidik dalam pendidikan Islam? Nah, apa materi kita sebelum UTS? Oke, apa Fitri? Aspek-aspek pendidikan Islam. Oke, aspek-aspek pendidikan Islam. Ya, ada beberapa aspek dalam pendidikan Islam. Oke, aspek yang pertama Bu, aspek keimanan. Oke, ada aspek keimanan. Aspek pendidikan akhlak. Oke, ada aspek keimanan, ada aspek pendidikan akhlak. Next, yang ketiga, aspek pendidikan sosial. oke, aspek pendidikan sosial dalam Islam. Oke, satu lagi. Oke, aspek intelektual dalam iya, ada aspek intelektual dalam Islam. Jadi itu adalah aspek-aspek dalam pendidikan Islam, ya. Jadi untuk hari ini kita sudah masuk kepada pembahasan pelaksana dari pendidikan Islam yang pertama, yaitu pendidik dalam pendidikan Islam. Oke, tapi sebelumnya ya kita akan membahas tentang apa sih yang kita harapkan setelah pembelajaran ini usai, ya. Jadi setelah pembelajaran ini usai, diharapkan mahasiswa, kawan-kawan sekalian di sini itu ya mampu memahami konsep pendidik dalam pendidikan Islam. Ya, baik itu pengertian, tugas dan juga peranannya dalam pembelajaran. Jadi nanti setelah pembelajaran itu harus sudah tahu apa itu pendidik, tugasnya apa, ya perannya apa dalam pembelajaran. Kemudian ya kemampuan akhir yang diharapkan setelah kita melaksanakan pembelajaran ini, yang pertama itu adalah ya setelah menyelesaikan materi ini, mahasiswa dapat menjelaskan hakikat pendidik dalam pendidikan Islam. Nanti kita akan bahas apa itu pendidik. Jadi nanti habis itu kawan-kawan harus bisa menjelaskan. Kemudian menjelaskan tugas pendidik dalam pendidikan Islam. Ya, kemudian yang ketiga itu menjelaskan peran pendidik dalam pembelajaran. Ya, selanjutnya ya setelah tujuan-tujuan itu berarti kita akan fokus kepada pembahasan apa sih yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Ya, yang pertama itu adalah hakikat pendidik dalam pendidikan. Jadi ini adalah konsepnya nanti, terminologinya itu nanti, ya, kemudian pengertiannya itu nanti di sini kita akan bahas. Ya, jadi siap-siapkan. Yang kedua, tugas dan peran guru sebagai pendidik dalam pembelajaran. Jadi tugasnya apa, perannya apa guru ini atau pendidik ini dalam pembelajaran. Ya, baik. Nah, ya apa itu pendidik? Ya, oke. Ini masih pengertian pendidik, ya. Ini calon-calon pengurus pendidik ini, ya kan, calon-calon pengurus pendidik atau yang mengkoordinir pendidik, ya. Ada anak MPI, ya, calon-calon kepala sekolah, ya, yang mengkoordinir pendidik. Jadi apa itu pendidik? Ya, pertanyaannya yang pertama. Apa itu pendidik? Coba kasih jawaban. Apa itu? Pendidik itu orang yang
Oke, orang dewasa yang mampu mengarahkan melalui bimbingan pengetahuan. Oke, good job. Ada lagi terakhir yang bisa kasih pandangan tentang apa itu sih pendidik? Ada? Nggak ada? Nggak cukup, sepakat? Kapan kalian bersepakat? Baik ya. Oke, lihat. Jadi pendidik itu secara umum orang ya yang bertanggung jawab terhadap aspek perkembangan dari peserta didik ya, dengan mengupayakan seluruh potensi yang ada pada peserta didik, baik secara kognitif, afektif maupun psikomotorik. Ingat apa kognitif? Pengetahuan. Afektif, sikap. Psikomotorik, skill atau keterampilan. Jadi itu dia. Jadi nantinya pendidik ini yang akan bertanggung jawab untuk bagaimana membentuk pengetahuan peserta didik, membentuk sikap dari peserta didik, dan bagaimana menjadikan peserta didik itu menjadi seseorang yang terampil secara psikomotorik. Oke, baik. Next. Oke, baik. Jadi kalau dalam pendidikan Islam itu banyak konsep-konsep pendidiknya, ya, atau biasa disebut dengan terminologi pendidik. Ya, biasa sekolah kan, dulu sekolah. Penyebutan guru atau pendidik di sekolah apa aja? Banyak, Bu. Banyak apa? Ada ustaz. Ada ustaz, muallim, murabi, mursyid, muadib, ustaz, buya, ada umi, ada abi, dan seterusnya, ya kan? Dan dengan masing-masing konsep yang mungkin biasa kawan-kawan terapkan dalam pembelajaran, kan gitu ya. Ya, tapi kira-kira kawan-kawan paham nggak sih makna-makna yang kawan-kawan sebutkan saat memanggil seorang itu murabi? Ya, ketika memanggil gurunya itu sebagai muallim, ketika memanggil seorang gurunya itu ustaz, paham nggak maknanya itu? Gimana? Oke, yang pertama murabi. Ya, konsep yang pertama itu adalah murabi. Ya, ada yang pernah panggil gurunya murabi? Ada. Ya. Apa murabi? Murabi, seorang pendidik yang dari kata Arab dia murabi. Good job. Terus maknanya? Namanya kalau Murabi itu menjadi, sedangkan murabi orang yang dididik. Oke, orang yang mendidik. Oke, yang lain silakan. Oke, cukup. Oke. Jadi kalau kita ambil konsep murabi itu, kita ambil lagi alhamdulillahirabbil alamin. Apa sih makna alhamdulillahirabbil alamin? Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara alam semesta. Artinya murabi itu adalah orang yang akan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan peserta didik. Oke, lihat. Seorang yang bertanggung jawab untuk mendidik, mengayomi dan memelihara peserta didik, itu terminologi yang pertama. Ya kan? Jadi konsepnya itu diambil dari konsep pendidikan Islam, yaitu tarbiyah. Ingat kan konsep tarbiyah pada pertemuan sebelumnya. Oke, yang kedua ada muadib. Ya. Jadi konsep muadib ini diambil dari konsep pendidikan apa? Akhlak. Terus? Ta'dib. Ya kan? Jadi kalau gurunya belajar adab itu adalah muadib. Siapa itu muadib? Orang yang bertanggung jawab untuk membentuk ada peserta didik. Atau kalau biasanya orang yang memberadabkan orang lain, berarti sebelumnya dia harus jadi orang yang beradab. Ya kan? Oke, selanjutnya muallim ini sering kali nih, ya kan? Sering kali muallim, ya kan? Tapi paham nggak maksud dari muallim? Apa? Dari konsep apa muallim ini? Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, terus Tanggung
Oke, bertanggung jawab untuk mencerdaskan. Oke, terus kalau murabbi tadi dari konsep tarbiyah, kalau takdim itu dari kalau mu'addib itu ada dari konsep takdim, kalau mu'allim dari konsep taklim. Nah, jadi kalau taklim itu kan transfer of knowledge, ya kan? Transfer pengetahuan. Berarti kalau mu'allim ini boleh dianggap orang yang berpengetahuan. Maka mu'allim itu adalah seorang yang bertanggung jawab untuk membentuk peserta didik yang akan berwawasan intelektual. Jadi transfer knowledge. Lalu, ya kemudian ada namanya mudaris, ya kan? Kalau biasa belajar bahasa Arab, mudaris, ya kan? Karena berasal dari bahasa darosa. Paham ya? Sudah paham. Jadi kalau mudaris ini seseorang yang bertanggung jawab untuk menghilangkan kebodohan. Nah, jadi sebenarnya maknanya itu adalah menghapus. Jadi dengan adanya mudaris ini, ya diharapkan nantinya yang bodoh-bodoh itu dihapuskan. Kemudian yang nggak tahu itu dihapuskan, ya dimunculkan orang-orang yang berintelektual. Itulah mudaris yang biasa kalau kita mudaris guru-guru kalau misalnya kita belajar, ya. Kemudian ada juga namanya ustadz. Nah, ini sebenarnya kalau kata ustadz ini sangat familiar, ya kan? Tapi ternyata maknanya itu mungkin di luar jangkauan kita, ya kan? Ternyata kalau ustadz itu adalah seorang pendidik yang memiliki wawasan yang luar biasa. Kalau disebut dengan guru besar atau profesor, maka seorang yang dipanggil ustadz itu adalah orang yang dianggap yang sudah menguasai suatu bidang ilmu. Dan biasanya kita konsepkan ustadz itu dalam bidang agama. Oh, kalau udah ustadz berarti dia adalah orang yang sudah sangat menguasai ilmu agama. Nah, jadi konsepnya sebenarnya ustadz itu diperuntukkan untuk guru besar atau profesor. Jadi kalau di lapangan kita ya sebenarnya sudah tidak tepat dengan terminologinya. Ini adalah terminologi. Banyak lagi konsep-konsep yang biasa tentang terminologi. Ada mursyid, ya kan? Nah, kalau mursyid ini biasanya berkaitan dengan apa? Tarekat, misalnya seperti itu, ya kan? Oke. Baik, selanjutnya ini dia, ya. Kita sudah bahas tentang apa itu pendidik, ya kan? Orang yang bertanggung jawab apa tadi? Kepada peserta didik untuk membawa dia kepada perkembangan kognitif, afektif, bukan efektif ya, afektif, fisik dan juga psikomotorik. Terminologinya sudah kita bahas dan masing-masing itu punya tempatnya masing-masing. Jadi jangan salah-salah sebut. Jadi kalau seandainya dalam suatu instansi pendidikan untuk menyebutkan gurunya dengan terminologi tertentu, berarti harapannya itu adalah peserta didiknya itu seperti halnya guru sesuai dengan terminologinya, ya. Oke, ya. Sebenarnya kalau ditanya peran pendidik itu banyak sekali, ya kan. Kalau mungkin pengalaman yang lalu, ya kan, guru datang duduk ngajar pulang, ya kan. Tapi kalau sekarang, kalau kita sudah belajar, kalau nanti kamu jadi seorang kepala sekolah, kalau nanti kamu jadi seorang administrator atau yang lainnya, harus tahu guru itu tidak hanya datang duduk ngajar pulang, ya kan? Banyak lagi tugasnya. Gak hanya datang ngajar transfer of knowledge, kasih tugas pulang, nggak seperti itu, ya kan? Jadi dia ada banyak sekali. Ya, ini selain daripada apa yang ada di PPT, ya kan, ada lagi lebih banyak lagi untuk tugas-tugas. Tapi secara umum ini. Oke, ya. Baik. Apa aja itu? Nah, saya tutup ya. Kira-kira ingat apa enggak sih peran pendidik itu tadi dalam pembelajaran? Silakan. Peran pendidik dalam pembelajaran apa?
Siapa sebagai teladan? Oke, guru sebagai teladan. Ada yang bisa menjelaskan apa itu sebagai teladan sih? Ih, betul. Sebagai contoh bagi peserta didik. Iya. Teladan itu berarti contoh. Jadi kalau gurunya itu nyuruh sholat, guru harus sholat. Dia memang jadi teladan. Kalau bahasa kekiniannya itu harus jadi model. Model. Ya kan, nggak ada dia yang namanya model itu nyuruh duluan, enggak. Model duluan yang melakukan dulu. Makanya model itu bisa jadi teladan. Maka kalau kita mau anaknya nurut apa yang mau kita mintakan, maka jadikan kita ini teladan, gitu. Sama dengan Rasul itu teladan, makanya umatnya itu mau menjalankan apa yang diperintahkan walaupun tidak semua. Ya. Oke, itu yang pertama, itu adalah teladan. Ya. Bahkan Rasul sendiri diutus untuk sebagai suri teladan. Oke, itu yang pertama sebagai teladan. Lagi? Sebagai apa? Motivator. Iya. Yang kedua itu adalah sebagai motivator. Apa itu motivator? Seorang yang memberikan dorongan untuk berlaku. Seorang yang memberikan dorongan, terus motivasi, semangat kepada peserta didik. Janganlah udah tahu siswanya ngantuk-ngantuk dibiarkan. Enggak motivasi. Kenapa ngantuk? Ya kan? Jadi harus dimotivasi. Kenapa malas sekolah? Apa masalahnya? Setelah tahu masalahnya, yuk dimotivasi. Kenapa bisa seperti itu? Gak mau menjadi orang sukses. Nah, itu adalah bagian daripada contoh sebagai motivator. Guru itu sebagai motivator. Ternyata walaupun sehancur-hancurnya guru harus tetap memberikan kebahagiaan bagi peserta didik agar peserta didik dapat termotivasi. Nah, motivator. Ya, sama halnya dengan kayak Mario Teguh, ya kan. Jadi mendorong peserta didik itu untuk semangat. Guru, ya kan, pendidik. Oke, udah ada tadi sebagai teladan, sebagai motivator. Kemudian sebagai fasilitator. Fasilitator. Apa fasilitator? Apa yang fasilitator? Fasilitas apa sih? Fasilitas. Kalau fasilitator orang yang memfasilitasi. Jadi berarti dengan kata lain peran guru itu menjadi fasilitator, berarti memfasilitasi proses pembelajaran yang dibutuhkan bagi bagi siswa atau peserta didik. Ya kan? Jadi apa yang dibutuhkan ketika diskusi? Pembelajaran memerlukan misalnya materi. Kita kasih materi. Ya kan? Jadi guru sebagai fasilitator. Ya, tapi bukan fasilitator dalam artian mengadakan misalnya dia datang ke sini jalan kaki, kita adakan keretanya. Enggak seperti itu sebagai fasilitator. Tapi lebih kepada mendukung proses pembelajaran. Hanya untuk membentuk itu tadi kemampuannya secara kognitif, afektif maupun psikologis. Oke, selanjutnya apa? Oke, guru sebagai evaluator. Apa itu evaluator? Iya, mengevaluasi. Ya kan? Artinya apa? Nah, hanya udah kalian kasih tugas, udah diperiksa, tidak harus dievaluasi. Hari ini belajarnya apa? Permasalahannya apa? Harus dievaluasi. Kenapa si A ini ngantuk? Harus dicari permasalahannya apa? Itu adalah salah satu menjadi evaluator. Kenapa dia nggak sekolah? Apa masalahnya? Itu adalah bagian daripada analisis evaluasi. Ya, menjadi evaluator. Terus administrator. Nah, guru itu adalah sebagai administrator. Apa administrator? Tadi udah ada fasilitator, ada motivator, ada evaluator. Ini tambah lagi administrator. Asal jangan naik ya.
administrasi terhadap proses pembelajaran yang dia ambil. Oh iya, guru itu harus memenuhi administrasi pembelajaran yang diambil. Misalnya apa namanya buat apa lagi? Soal, laporan kegiatan dan seterusnya. Ya, itu adalah bagian daripada administrator. Terus apa lagi? Mediator. Sebagai media. Ya, sebagai peran. Ya. Banyak lagi, ada pendidik itu sebagai pengajar. Ya, ada pendidik itu sebagai pembimbing. Ya kan? Makanya kalau di awal tadi kita sudah sampaikan guru itu bukan datang, duduk, menjelaskan bla 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 selesai, pulang, gajian. Tidak. Kenapa? Guru itu ada proses membimbing. Ya kan? Udah diajarkan, udah transfer pengetahuan. Ya kan? Kalau tidak ada pembimbingan, nggak akan lanjut kepada aspek afektif dan juga aspek psikomotorik. Kalau kita ngajar bla 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 bla, itu hanya memenuhi aspek kognitif. Bimbingan itu akan memenuhi aspek apa tadi? Afektif dan psikomotorik. Makanya ada namanya guru itu sebagai pembimbing. Yuk, apa lagi? Apa lagi? Yuk, apa lagi? Jadi banyak ya untuk peran dari pembimbing. Jadi nanti ya kita berdoa sama-sama semoga semuanya punya sekolah, amin. Amin. Biar jadi pembimbing guru-guru yang baik, amin. Amin. Oke ya, baik kawan-kawan sekalian ya. Yaitu dia pembahasan kita tentang peran pendidik dalam pendidikan Islam ya. Diharapkan nantinya kawan-kawan sudah memahami ya tentang siapa itu pendidik. Aku ini siapa? Misalnya kawan-kawan sebagai seorang pendidik. Tugasku apa? Peranku itu apa? Oke, baik. Itu dia pembahasan kita ya. Untuk selanjutnya ya silakan bersama rekan sekelompoknya nanti ya kan kita akan membahas tentang peserta didik ya. Tadi sudah kita bahas pendidik, sekarang kita itu adalah pembahasannya adalah peserta didik. Tapi itu untuk pertemuan selanjutnya ya. Silakan dianalisis tentang konsep peserta didik ya, tentang apa saja yang menjadi kewajiban dan tugas dari peserta didik. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, cukup? Luar biasa ya. Cukup.